Oke, untuk pembahasan minggu ini kita akan melanjutkan tugas besar, ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kalian telah melakukan submit untuk logbook kedua, di mana kalian sudah mencapai tahap desain awal antena dengan menggunakan perhitungan. Nah, tahap selanjutnya adalah bagaimana kalian mensimulasikan antena tersebut dengan menggunakan software simulasi. Nah, ada banyak software simulasi yang bisa kalian gunakan. Sebenarnya terserah, tidak harus spesifik software tertentu. Yang penting goal dari simulasi tersebut tercapai, seperti itu. Beberapa pilihan software sendiri ada, misalkan kalian bisa pakai HFSS, lalu CST, bisa juga menggunakan MATLAB kalau bisa, seperti itu. Nah, nanti harapannya dengan menggunakan software simulasi tersebut, kalian diminta untuk merancang antena. Setelah kemudian kalian merancang antena tersebut, kalian menganalisa hasilnya seperti apa, baik dari segi parameter antena maupun juga dari proses optimasi antena tersebut, seperti itu. Nah, semua penjelasan tersebut tertuang dalam logbook 3 yang perlu kalian submit pada tanggal 3 Juni 2023 atau deadline-nya kira-kira 2 mingguan lah, 10 hari lah, seperti itu. Ya. Nah, setelah itu nanti di minggu ke-15 kita akan langsung ada presentasi tugas besar, seperti itu ya. Nah, presentasi tugas besar dilaksanakan kira-kira untuk kelas TT08 adalah pada tanggal 8 Mei, sedangkan 6 Mei, sedangkan internasional adalah 7 Juni, seperti itu. Oke. Nah, untuk logbook ketiga, apa saja yang perlu kalian submit? Pada dasarnya kalian perlu menjelaskan tools yang kalian gunakan, mekanisme prosedur sebagai prosedur simulasinya, hasil-hasil yang kalian peroleh, lalu kalian analisa hasil simulasi, ataupun kalau ada proses optimasi seperti apa, dan yang terakhir adalah penetapan dimensi optimum antena, seperti itu. Nah, pada bagian kedua kalian diminta menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan berdasarkan studi kasusnya. Yaitu adalah pertanyaan yang ada pada logbook panduan tugas besar, seperti itu. Harapannya kalian sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut sekarang. Nah, seperti itu. Nah, untuk proses desainnya sendiri, saya akan sampaikan dalam bentuk tutorial ya. Dalam bentuk tutorial, menggunakan CST, saya akan menggunakan desain yang ada pada tugas akhir, yang ada pada ini, materi kuliah, sirkular atau rektangular ya? Oke, rektangular aja. Rektangular. Nah, rektangular dengan dielektrik konstanta 2,2, tebal 0,1588 dan bekerja pada frekuensi 10 GHz. Nah, kita bisa lihat kita memperoleh dimensinya itu di sini adalah 1,186 cm dan juga L-nya 0,906. Dengan kata lain, apabila kita gambarkan secara tiga dimensional, maka antenanya akan berbentuk tadi seperti ini ya. Mana ini adalah tadi nilai W-nya, di sini adalah nilai L-nya. Nah, pada software simulasi 3D modeler penting bagi kalian untuk menentukan titik pusatnya ada di mana. Nah, misalkan saya mau ambil titik pusatnya ada di tengah-tengah sini. Artinya nanti pada saat kalian melakukan simulasi, kalian perlu mendefinisikan ke arah kiri dia sebesar W/2, ke arah kanan sebesar W/2. Seperti itu kan. Ya. Dan artinya ke arah atas dia sebesar L/2, ke arah bawah besarnya adalah L/2.
Nah, jangan lupa ketika kita mendefinisikan ke arah negatif, ke arah bawah atau ke arah kiri, ini bernilai negatif. Artinya dia ke arah kiri atau bawah, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita akan mendesain bagian feed line-nya di sini. Artinya posisinya adalah di sini dia adalah sebesar dari titik 0 dia adalah sebesar minus L per 2, dilanjutkan lagi sampai dengan minus, anggaplah panjangnya adalah LF, seperti itu. Anggaplah panjang ini adalah LF, seperti itu ya. Nah, kalau saya ini mendefinisikan dia sebagai WF, berarti tentu saja ke kanan dia WF per 2, ke kiri dia WF per 2, seperti itu. Nah, ini baru kita telaah dalam sumbu X dan Y, seperti itu ya. Apabila antena menghadap ke atas, atau dalam sumbu Z, artinya kita perlu mendefinisikan juga tebal ketinggian dari antenanya. Nah, kalian mau ambil titik nolnya dari mana? Terserah. Saya ambil titik nolnya adalah dari atas substrat. Artinya, untuk antenanya sendiri nanti posisinya adalah dari 0 sampai dengan anggap saja TC atau tebal dari koper seperti itu ya. Dan ke bawah dia sebesar minus TH atau tebal dari atau TS, tebal dari substrat seperti itu. Dan di bawahnya lagi adalah tentu saja bagian ground plane, dia adalah minus TS minus TC. Seperti itu ya. Nah, setelah itu, setelah kita proses desain selesai, kita coba buat dengan menggunakan software simulasi. Nah, cara paling mudah, kita start terlebih dahulu, new template, microwave, antennas. Next, kita pilih planar ya. Planar, karena kita mendesain planar. Tapi kalau kalian yang mendesain yang lain bisa menggunakan waveguide, wire, reflektor, tergantung jenis antenanya. Seperti itu ya. Ini kita pilih time domain solver aja. Nah, ini saya gunakan sentimeter ya. Mungkin milimeter aja ya. Milimeter, lebih familiar karena ukurannya kecil. Nah, pada settingan select frekuensi, ini diusahakan frekuensi tengahnya, frekuensi min dan max-nya itu berada di tengah-tengah dari, frekuensi tengahnya itu berada di tengah-tengah antara min dengan max. Artinya kalau saya desain di 10 GHz, min dan max-nya itu 8 sampai 12 seperti itu, atau misalkan 7 sampai 13. Nah, itu bebas. Tapi runningnya nanti akan lebih lama, saya 8 sampai 12 saja. Ini saya pilih, saya centang 3 ini, E-field, H-field, dan far-field untuk menganalisa pola radiasi dan gain. Nah, ini saya pilih 10 GHz saja. Saya ingin mengamati di frekuensi 10 aja. Next. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih berbentuk kosong ya. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan parameternya terlebih dahulu di sini. Misalkan tadi yang pertama adalah W. Yaitu sebesar tadi adalah dalam milimeter ya. Ini kan dalam sentimeter 1,186, dalam milimeter 11, kita bisa masukkan ini di value 11,86. Nah, description-nya bebas, kalian bisa masukkan atau tidak. Ini saya masukkan sebagai panjang patch, seperti itu. Nah, kalian bisa memasukkan di parameter list ini, atau kita mulai desain antenanya terlebih dahulu. Nah, saya akan mulai dari patch terlebih dahulu ya. Kita mulai dari patch, karena patch-nya berbentuk persegi, kita akan desain yang berbentuk persegi dengan menggunakan klik modeling, home, klik modeling, lalu klik break ini, kita pilih break, seperti itu, lalu escape saja.
Nah, setelah itu kalian bisa masukkan namanya patch. Tadi dimensi X min X max-nya min W per 2. Dari W per 2. Ini min L per 2. PL per 2. Ini dari 0 sampai dengan TC ya. Atas ini kan 0 sampai dengan TC. Seperti itu. Jadi ini mudah karena kita hanya perlu membayangkan geometrinya saja. Untuk patch biasa kita menggunakan tembaga ya. Per unnailed. Nah, setelah ini kita preview. Oh, L-nya belum kita masukkan. Kita masukkan L-nya 9,06 mm dalam milimeter. Lebar patch. TC adalah tebal koper, kita masukkan 0,035. Nah, setelah ini kita bisa okekan, terbentuklah patch-nya seperti itu. Nah, setelah patch terbentuk, selanjutnya kita tambahkan substrat. Nah, untuk substrat posisinya tadi, oh iya, substrat belum kita desain ya. Nah, misalkan saya ingin membuat base dari antenanya sendiri menggunakan substrat, dengan tebalnya itu adalah WS dan LS ukurannya, maka seperti biasa, ke kanan WS per 2, ke kiri WS per 2. Ke atas LS per 2, ke bawah kalian harus hati-hati ya. Ke bawah kan dari sini, berarti dari ke bawah ini adalah min LS per 2, min LF, seperti itu. Kita coba masukkan, min WS per 2, WS per 2, min, min L per 2, min LF, ini LS per 2. Ini Z min-nya adalah dari 0 sampai dengan min TS, karena posisinya dia ke bawah ya, seperti itu ya. Kita ganti materialnya menjadi apa? Di soal 5880 kita pilih yang lossy saja, yang mendekati realistik. Setelah itu kita preview. Nah, untuk perkiraan nilai WS pada dasarnya bebas ya. Semakin besar semakin bagus, tapi dampak akhirnya adalah antenanya berukuran besar. Jadi kita bisa perkirakan kalau W-nya adalah 11, kita bisa masukkan WS-nya misalkan 15. LS-nya biar bentuknya persegi kita masukkan, oh LF. LF itu kita masukkan bisalah untuk frekuensi 1 giga mungkin di 7,5. Ya, 3 dibagi 7,5. Nah, LS-nya kita samakan dengan WS. Kita bisa masukkan variabelnya di sini, WS. Nah, TS-nya sesuai yang ada di soal, dia adalah tebal substrat 0,1588. Jadi kalau dalam milimeter 1,588. Tebal substrat. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jadilah antenanya. Nah, saya rasa 15 masih terlalu tipis ya. Saya akan ubah ini jadi 20. Nah, kira-kira seperti itu. Lebih bagus. Nah, setelah kita bikin substratnya, kita bikin ground plane-nya belum kan ya? Kita klik break lagi, kita escape, ground plane. Setelah itu kita masukkan nilai ground plane sama seperti substrat. Min WS per 2, WS per 2, min L per 2, min LF, min LS per 2. Hanya saja Z min Z max-nya itu hati-hati ya. Untuk ground plane kan dari min TS sampai dengan min TS min TC. Dari sini turun ke bawah. Seperti itu. Tapi di sini min TS min TC, di sini min TS. Bahannya sebagai juga. Kalau kita oke kan, oh salah. Jadi, salah.
Nah, kalian bisa perbaiki lagi dengan melihat ke komponennya, double klik ke dalamnya. Berarti ini, nah ini bukan min ls per 2, tapi dia adalah ls per 2. Nah, hati-hati ya, kalau kalian salah memasang ground plane, jadinya bukan microstrip, tapi jadi monopole planar, seperti itu. Nah, sudah selesai, jadilah desain antenanya. Terus, selanjutnya kita tinggal menambahkan feed line ke antena tersebut. Kita tambahkan feed line. Dengan posisinya tadi, feed line ini adalah ini, min WF per 2 dan LF. Kita kasih namanya min WF per 2. Dan ini adalah dari min L per 2 min LF. Di sini adalah min L per 2. Karena posisinya sejajar dengan patch, kita kasih TC. WF-nya sembarang lah, misalkan saya masukkan 3. Oke. Saya rasa 3 terlalu lebar, saya kasih 2. Nah, more like it. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal, ini kan dua struktur yang berbeda ya, antara patch dengan feed line ya. Nah, ini kita bisa gabungkan menjadi satu dengan klik keduanya, seperti ini, lalu kita klik boolean, lalu kita klik add. Maka dia menjadi satu struktur sekarang, seperti itu. Nah, tahap selanjutnya, sebenarnya antena ini udah jadi ya, hanya saja dia belum matching secara impedance kan. Kenapa? Kita tahu, sesuai materi yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, impedance pada antena berbentuk patch seperti ini, pada ujungnya itu bernilai sangat besar. Sehingga, agar impedansinya bisa matching dengan impedansi saluran, kita perlu membuat jalur agar si feed line ini dapat menyentuh impedansi pada titik 50 ohm. Kita tahu dari titik tengah sampai bawah, sampai ujung, itu nilai impedansinya akan naik dari 0 sampai dengan nilai maksimumnya. Artinya pada titik tertentu dia akan bernilai 50 ohm impedansinya. Sehingga kita perlu membuat jalur dengan memotong si patch-nya. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa bikin break lagi. Nah, ini kita kasih nama insert feed. Posisinya kita mulai dari ujung dari feed line-nya, atau dia dari min WF per 2. Seperti itu, di sini kita masukkan panjang lebar insert feed-nya, kita masukkan XO. Lalu di sini posisinya bisa dimulai dari min L per 2. Di sini kita bisa masukkan min L per 2 ditambah dengan YO. Seperti itu. Artinya dia naik ke atas nanti insert feed-nya. Posisi Z min Z max-nya kita samakan dengan copper, dengan patch. Kalau kita preview, diminta variabel XO, kita masukkan saja misalkan XO-nya adalah yang tipis-tipis aja, 0,5. Y0-nya maksimum di setengah dari L, minimumnya 0, jadi kita masukkan sembarang terlebih dahulu. L-nya tadi 9 ya, berarti kita masukkan 3 misalkan. Nah, seperti itu. Maksimum L-nya adalah setengah, maksimum Y0-nya ini adalah setengah dari L ya. Seperti itu. Jadi maksimum dia di 4,5. Karena dia di 4,5 impedansinya 0. Artinya dia harus di bawah dari itu. Nah, setelah itu kita oke. Saya rasa ini Y0-nya bisa kita kurangi sedikit, jadi 2,5. Nah, seperti itu. Nah, tahap selanjutnya kalian bisa mendesain insert feed di sebelah kanan dengan menggunakan metode yang sama, hanya saja diubah di sumbu X-nya, atau kita duplicate. Kita klik insert feed-nya, hanya tinggal terblok di bagian insert feed, lalu kita transform mirror. Seperti itu.
Nah, kita mirror karena kita akan memindahkan ke sumbu X sebelah kanan, mirrornya kita ubah di mirror plane-nya, kita kasih satu di sini. Seperti itu. Artinya dia akan di mirror di sumbu X. Kalau kita preview, posisinya ada di sebelah kanan. Nah, jangan lupa klik copy. Ini, kalau tidak di copy, dia hanya pindah. Tapi kalau di copy, dia akan membuat desain yang kedua. Menduplikat. Seperti itu. Ini nanti akan terlihat ada dua insert feed di kiri dan di kanan. Nah, selanjutnya tinggal kita potong insert feed-nya di patch-nya. Kita klik patch-nya terlebih dahulu. Kita klik boolean. Kita potong dengan insert feed. Seperti itu. Nah, jadilah desainnya seperti ini. Seperti itu ya. Nah, artinya akan ada jalur feed line menuju ke dalam yang sudah dipotong oleh si insert feed. Nah, tahap terakhirnya adalah kita tinggal desain catuannya. Nah, cara desain catuan, kalian tinggal zoom in saja ke bagian ini ya, bagian yang tebal patch-nya. Tebal patch yang berada di ujung substrat. Ini kita tinggal kita pilih permukaannya terlebih dahulu. Pilih permukaan yang tebalnya di sini, yang tipis sekali. Kita double klik di sini. Sampai jadi ada arsir-arsir tipis seperti ini. Selanjutnya kita tinggal home, macros, solver, port, calculate port extension coefficient. Nah, ini tinggal kita calculate saja, construct, oke, close, maka akan muncul port di sini. Nah, seperti itu. Seperti ini, kira-kira ya. Nah, setelah itu kita tinggal setup solver, normalize. Jangan lupa di normalize impedansinya di 50 ohm. Setelah itu kita start. Setelah itu simulasinya akan selesai. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ada error. Apa ya? Error ya. Nah, ini kita klik portnya, kita perkecil lebarnya. Ini terlalu besar, saya rasa. Nggak tahu kenapa. Ini saya terlalu lebar ya. Kita ubah aja misalkan jadi, apa tadi saya lupa, 1,5. Ini 1,5, di sini dibiarin, yang di sini 1,5. Nah, ini jangan usah terlalu lebar. Kita oke kan, kita coba running lagi sekali lagi ya. Jadi kalau error gini bisa diperkecil ukuran portnya. Nah, untuk diperkecil ukuran portnya, substrat si portnya ini harus berada di atas ground plane ya. Dia tidak menyentuh ground plane. Jadi dia dari bawah substrat sampai dengan ke atas besar tebal substrat seperti itu. Nah, sepertinya berhasil. Nah, kita tunggu sebentar simulasinya. Dalam ini ya. Oke, berhasil. Nah, setelah ini kalian tinggal lihat parameternya di sini. Di one day result dan
3D result, dan far field. Nah, kita mulai dari S parameter terlebih dahulu ya. Nah, S parameternya ternyata seperti ini bentuknya. Ya, seperti ini. Dia ada di 9,7 GHz, mendekati dari frekuensi yang akan kita desain di 10 ya. Ini ya, di 10. Dia mendekati dia di 9,7. Itu. Impedansinya, kalian bisa lihat di Z matrix. Di 9,7 ini dia mendekati 50 ohm. Seperti itu. VSWR-nya juga sama. VSWR-nya kalau kalian perhatikan, dia akan bernilai paling bagus di frekuensi yang sama, 9,7. Mendekati 1. Seperti itu ya. Nah, dari sisi far field-nya, kita bisa lihat. Kita bisa klik ABS. Nah, ini adalah gain-nya. Gain maksimumnya kalau kalian perhatikan, oh ini directivity. Di sini bisa kita lihat, ini di directivity, ini gain-nya. Gain-nya itu dia di 7,4. Seperti itu. Artinya, ini kan sesuai dengan spesifikasi yang kalian desain ya. Di mana pada tugas akhir, pada logbook 1, spesifikasi yang perlu kalian desain itu hanya sebesar 5 dBi kan. Seperti itu. Nah, pada realized gain-nya dia di 7,31. Nah, ini sudah cukup untuk memenuhi kriteria antena relay yang perlu kalian desain sesuai tugas besar kalian. Seperti itu. Nah, namun demikian, apabila kalian ingin melakukan optimasi, misalkan di sini kan 9,784 ya. Saya ingin menggeser dia pas di 10 misalkan. Nah, dengan aturan kaidah formula, kita bisa memahami kalau nilai W ini kan berbanding terbalik dengan nilai F ya. Artinya, kalau F-nya mau saya perbesar, W-nya akan saya perkecil. Seperti itu ya. FR-nya kita besarin, maka dia dibagi sesuatu yang besar, maka nilai W-nya menjadi semakin kecil. Begitu juga dengan nilai L, dia berbanding terbalik. Maka oleh karena itu, kalau kalian ingin merubah desainnya menjadi ke 10 GHz, cukup kalian ubah W sama L-nya saja, seperti itu. Misalkan saya ubah dia jadi 9 ya, saya kurangi 2, lalu L-nya ini saya kurangi dengan 1, jadi 8, atau 2 juga deh, jadi 7. Nah, seperti ini. Kalau kita perhatikan, desainnya belum berubah. Oh, kita bisa klik komponen lagi agar lihat antenanya. Nah, desainnya belum berubah. Di sini diminta parametric update. Kita update parameternya. Nah, ukuran patch-nya jadi lebih kecil. Seperti itu. Nah, setelah itu, setiap kalian merubah desain, kalian perlu simulasi ulang lagi. Seperti itu. Nah, simulasi ulang kembali. Oke, sekarang jam 5.17. Belum di-record. Oh, udah. Oke. Belum selesai. Kita tunggu sampai simulasinya selesai running. Nah, oh belum selesai. Kita tunggu.
Nah, oke. Ini desainnya. Sepertinya terlalu besar. Saya merubahnya terlalu besar dari 11 ke 9 itu. Kalau kalian ingin lihat hasilnya, kalian bisa lihat ke hasil simulasi sebelumnya itu di yang pertama. Selanjutnya yang saya ubah dimensinya di yang kedua. Nah, kalau kalian perhatikan kurvanya dia bergeser ke ujung ke frekuensi setelah 12 GHz. Artinya saya bisa eh, merubahnya ini terlalu besar ya. Tadi 11, lalu 9, berarti saya ubah misalkan 10. Seperti ini. Mungkin 11 juga lah. 11,86 saya kurangi 0,5 jadi 11,36. Seperti itu. Atau ya 11,36. Dan di sini saya ubah dia menjadi tadi 906 jadi 85. Nah, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan frekuensi yang presisi, mungkin kalian perlu melakukan iterasi beberapa kali ya. Tapi saya rasa untuk desain seperti ini kan simulasinya nggak terlalu lama. Jika tinggal kalian ubah parameter, lalu parametrik update, setelah itu kalian run lagi simulasinya. Ya, mungkin kira-kira waktu 1 atau 2 menit selesai. Kalian iterasi lagi apakah sudah sesuai frekuensi kerjanya atau belum. Pada retunos tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin 2 kali iterasi lagi setelah ini. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini ya. Ini yang simulasi pertama. Simulasi kedua yang terlalu jauh. Simulasi ketiga yang tetap melebihi 10 GHz. Nah, seperti itu. Artinya, dari rentang-rentang ini kan kalian bisa memperkirakan 10 GHz itu dimensinya di berapa sih? Nah, sebenarnya tinggal butuh 1 kali iterasi lagi. Seperti itu. Nah, tapi di sini dapat kita lihat, dengan merubah nilai W dan L, maka frekuensinya bisa bergeser. Seperti itu. Nah, misalkan kalian bertanya, Pak, hasil Bapak kok bagus? Udah otomatis bagus sih di bawah min 10 dB. Punya saya kok di atas min 10 dB. Nah, kalau case-nya seperti itu, artinya kalian bisa atur di feed line-nya. Kalian bisa atur di posisi X0-nya. X0-nya, sorry, Y0-nya. Kalau saya ubah Y0-nya menjadi 1,5 misalkan. Dan ini kan 2,5 ya. Saya ubah jadi 3,5. 1,5 deh. Kan 1,5. Lalu skip parameter. Nah, dia kan turun kan. Nah, ini saya setup solver. Artinya kalian perlu kreatif untuk mencari posisi Y0 berapa yang impedansinya 50 ohm. Seperti itu. Atau bisa juga berapa panjang WF-nya. Seperti itu. Jadi untuk matching impedance agar S parameternya bagus, kalian bisa atur di sisi WF atau Y0-nya. Bisa juga dari sisi LF-nya juga, seperti itu. Jadi, apabila dia terkait dengan pergeseran frekuensi, kalian bisa atur dimensi patch-nya, si W dan L. Tapi kalau kalian ingin atur matching impedance-nya, kalian bisa atur dari konfigurasi feed line-nya.
Y0, LF, dan juga WF. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kita lihat simulasi terakhirnya, kira-kira seperti apa. Nah, ini saya sembarang merubah nilai Y0 tadi ya. Hasilnya bisa lebih bagus, bisa lebih jelek. Seperti itu. Karena tadi untuk merubah Y0 artinya posisi matchingnya kan akan berubah ya. Dari 50 ohm mungkin impedansinya naik. Seperti itu. Nah, impedansinya tidak akan menjadi lebih bagus. Bisa saja lebih bagus. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, impedansinya menjadi lebih buruk nih. Kalau kita bandingkan desain ketiga dengan desain keempat, impedansinya menjadi lebih buruk. Seperti itu. Dalam case saya, karena tadi simulasi saya di awal, impedansinya sudah bagus. Seperti itu. Artinya, kalau saya merubah Y0-nya, impedansinya akan berubah. Kurvanya akan naik. Seperti itu. Dalam case kalian, bisa saja kebalikannya. Karena Y0 itu kan mengatur kedalaman dari insert fit ya, di posisi impedansi berapa gitu kan. Di simulasi awal saya kebetulan langsung dapat 50 ohm. Artinya kalau saya ubah panjang Y0-nya lagi, impedansi di titik tersebut tidak lagi 50 ohm. Maka hasil simulasinya menjadi lebih jelek. Tapi hal yang ingin saya tunjukkan adalah ketika kalian melakukan simulasi dan kalian memperoleh impedansinya kurang bagus, nah kalian bisa atur di sisi Y0-nya. Bisa naik, bisa turun, tergantung impedansi yang kalian peroleh saat itu berapa. Nah, misalkan kayak gini. Nah, kalian bisa atur impedansinya berapa. Seperti itu. Oke. Nah, saya rasa seperti itu saja. Harapannya optimasi ini kalian tidak lakukan secara sembarang ya. Optimasi itu adalah suatu proses perbaikan berdasarkan pemahaman kalian, analisa kalian terhadap struktur ini. Seperti itu. Artinya perlu ada kaidah-kaidah keilmuan yang perlu kalian pahami ketika kalian melakukan proses optimasi. Seperti itu. Agar kalian tidak tersesat proses optimasinya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dengan deadline sesuai yang saya sampaikan di logbook dan LMS. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.